kawan-kawan, ketemu lagi bersama kami berdua, bersama saya Firja dan Bang Sep. Siap, halo. Bang, kita akan mengulas pertandingan final AFF 2026 Bang. Leg kedua Bang, leg pertama kita udah tahu hasilnya secara mengejutkan. Thailand KO 0-2 ya, 0-2 ya Bang, main di kandang dia kan, kalah 0-2 dari Vietnam Bang. Iya, itu kemarin di Raja Manggala Vietnam kalah memang. Tapi Thailand kalah. Thailand kalah. Salah, Thailand kalah. Ya tapi itu memang awalnya sebenarnya kan Thailand bisa mengimbangi, dan sebetulnya ada berapa kali peluangnya itu. Iya, Pak. Ada pandangan kiper, memang kiper Vietnamnya juga cukup bagus. Dan nasibnya memang Thailand kurang baik lah. Di samping tadi juga masalah kematangan ini kan. Kan Thailandnya pemain-pemain usia 23, sementara Vietnamnya kan pemain yang lengkap. Kaptennya yang bandel itu si Quang Hai itu kan, ingat dia tukang mijak, sempat dong mijak pemain Indonesia itu siapa? Si Rizky Ridho, bukan ya, siapa nama waktu itu kan dia sempat pas apa sih menginjak pemain Indonesia itu mereka tapi apapun ceritanya, golnya itu memang bagus kerjasama si Dinbak dengan Hailong itu kan yang golkan Indonesia juga, yang gayanya gini menunjukkan kayak gaya gini dia kan. Nggak nyangka itu pihak Thailandnya, makanya dia dioperan 1-2-nya itu kan, dioper ke belakang langsung main dari sudut sempit si Hailong itu kecepatan 2 orang itu, padahal ada 4 pemain bawah pemain yang bertahan Thailand. Tapi memang awal mula golnya itu agak kurang bagus lah, maksudnya karena pihak Thailand menganggap itu pelanggaran, kan ditahan si Terasa atau si Sapon itu yang dia atau Kakana itu dia ditabrak sengaja gitu, cuma wasit nggak memberi kartu kuning, Thailand itu menganggap awalnya itu pelanggaran gitu kan. Jadi akhirnya kan ada operan panjang karena bola kan ditabrak, dia ditahan, maksudnya sengaja menahan, itu kan harusnya kan pelanggaran. Tapi ya nggak tahu wasitnya membuatnya begitu. Kemudian ada serangan balik itu oper jauh, Usama atau siapa pun gagal menahan karena dia oper pakai tumit di belakang, masuklah Hailong dan dengan kecepatan, dengan first time-nya itu. Disinilah dia Hailong itu memang bagus lah, yang golkan ke Indonesia, jadi anggulkan dengan pola-pola yang sama, dia masuk dari kiri, si Dinbak ngoper pakai tumit di belakang, disitulah golnya. Habis itu langsung drop Thailand ya Bang. Gol kedua pun dari Quang Hai itu bagus juga, sudut sempit juga itu, dia tendangannya dengan keras itulah dia. Kaki kiri ya Bang. Gol kaki kiri itu ya, menit 69 kalau itu Quang Hai. Menitnya ya sekitar 70 lah, antara 69 70 aku nggak ingat pasti. Kemudian Hailong di menit 62, Quang Hai di menit 69. Kalian penguasaan bola itu Thailand 61% tuh Bang, berbanding 39%. Kayaknya memang gaya-gaya pelatih dari Korea kayak gitu ya Bang. Dia nggak penting penguasaan bola, yang penting hasil akhir kayaknya ya. Enggak, dalam hal ini kan intinya kalau aku lihat ibaratnya kan hati-hati pihak Vietnamnya kan agak hati-hati karena ini di kandang Thailand. Walaupun kalau nengok penonton Thailand nggak semangat, nggak membandingkan, padahal penonton Vietnamnya musik gitu. Ibaratnya semangat Thailand ini nggak wah gitu dia. Bandingkan kalau main di Indonesia, main di Vietnam. Jadi peran pemain ke-12-nya jadi nggak begitu nampak semangat jadi kurang ini itu loh maksudku. Jadi pemain pun jadi kurang termotiv. Ya artinya jadi spiritnya kurang ya. Jadi kan itu lah, kurang ribut, nggak ribut. Padahal stadion gitu besar. Nah ini makanya kalau untuk partai ke leg keduanya ini di kandang Vietnam, dalam hal ini berat lah untuk Thailand untuk membalikan keadaan membalikan keadaan itu berat. Kalau melihat mereka udah drop dengan pengalaman yang kurang, pemain muda dari itu. Nah bisa-bisa kalau di Vietnam
Ini bisa 3-0 gua anggap, karena dengan mental yang apa? Itu kan harusnya bisa 3 juga, karena kena tiang juga satu, ada tendangan siapa itu? Pemain Vietnam itu, ada kena mistar juga satu, walaupun memang dari Thailand sendiri awalnya kan adalah 5 shotnya yang udah apa bagus juga kiper apa ini. Udah gitu berapa kali juga yang kena tiang ada 2 kali kurasa ingatku. Baru kemudian yang shot-shotnya yang diselamatkan siapa juga ada, dan ada yang sedikit melenceng. Itulah dia. Makanya kalau yang leg keduanya ini di kandang Vietnam, ragu aku melihat Thailandnya, karena kan mentalnya udah apa, begitu namanya di kandang ini. Mereka pun top skor kan masih tetap siapa, Dimbak sama Swanson ya sekarang ini kan masih 5 gol. Ya paling si Putima itulah yang mau apa, mungkin dia semangatnya lebih tinggi, dia masih mau ngejar ke 5 atau 6. Iya, terasa Putima. Jadi walaupun abang ragu sama Thailand, apa yang harus dilakukan Thailand bermain di Maidin nanti bang, di Vietnam? Nah sebenarnya kalau dia bisa mempertahankan permainannya seperti apa di bagian awal, babak pertama apa ini, babak pertama harus cetak gol di awal ya bang. Ya artinya cetak gol cepat ya, mau nggak mau kan gitu kan, harusnya jangan ada kesalahan, jangan ada keraguan, jadi dia tetap mainkan, lepas aja lah, udah kalah udah nih. Yang penting bagaimana lah manajernya, pelatihnya ini mendudukkan itu seperti Arnold ini Anthony Hudson, Arnold itu pelatih apa dulu ya, pelatih Australia dulu. Anthony Hudson ini dia harus menekankan ini udah main lepas, namanya pemain muda ini kan. Artinya di sini padahal bagus-bagusnya terasa karena permainan 1-2-nya si Usama juga bertanya bagus dan membantu menyerangnya juga bagus. Ini harus mainkan 1-2-nya itu dia, 1-2 permainan mereka yang dari awal itu. Itu kalau dia bisa pertahankan, padahal peluang-peluangnya kan banyak itu kemarin, cuma kok nggak jadi gol, nggak klinis dia penyelesaian dia. Gol ini depannya ya bang, karena dia juga masih gugup, masih kalau aku melihatnya itu kan masih apa namanya, masih mental masih muda tadi, mental yang pengalamannya masih belum banyak lah. Disinilah dia tajamkan finishing. Kalau mau gol cepat ya, sekalian lini belakang harus ketat ya bang. Jadinya main seperti babak pertama waktu pas main di kandangnya. Tapi hati-hati juga bang, pemain Thailand muda-muda, tahulah Vietnam yang di kandang provokasinya tinggi kan, itu harus kontrol emosi ya. Ini tadi kan namanya Vietnam ini kan suka main keras, cenderung kasar. Ibaratnya kayak provokasinya bagus. Kayak zaman dulu lah, rapotnya dihajar terus main keras terus. Pokoknya kayak begitu. Ini yang bilang, makanya kenapa aku nggak yakin dengan mentalnya Thailand ya. Mentalnya Thailand ini nanti mereka digarain dikerjain lah sama apa, udah buyar konsentrasi ya. Itu tadi kan hobinya mereka gitu, apa namanya, apalagi di kandangnya nunjukkan tajinya lah mereka kan, kira-kira gitu. Itulah dia. Karena untuk leg kedua ini kalaupun prediksi skor, aku malah bisa menganggapnya ini apa namanya, berulang. Kalau nggak 2-0 3-1 ya, berulang di leg 2-0 3-1. Ini dengan asumsi apa bisa bikin gol kan, itu kan 3-1 lah ini apa namanya, karena anggap ini Swanson mau bikin gol, si Dimbak mau bikin gol, Hai Long bisa nyerang seperti itu, sama juga dengan si Quang Hai itu kan apa namanya backnya, belum lagi Tai Lok itu kemarin tuh, Tai Lok juga hampir bikin gol, hanya saja melenceng kan juga kan. Dan memang bagus Hai Long sama Quang Hai itu kerjasama. Nama bahasa Inggrisnya siapa si Tai Lok itu? Siapa lah pokoknya, Tai Lok lah orang bule itu pemain yang apa namanya. Ya memang itu tadi, mereka lebih percaya diri pihak Vietnam. Dimbaknya pun bagus pokoknya. Ya, padahal di babak pertama bisanya di apa namanya, di counter oleh Thailand. Itunya dia. Cuma sampai gol itu langsung drop, langsung kacau permainan, operan pun jadi nggak pas lagi. Padahal bagus sekali awalnya Thailandnya, 1-2-nya dapat. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan bang? Ya aku pikir untuk apa namanya, untuk Piala Cup ini, AFF ASEAN Cup ini kali ini biarlah Vietnam lah yang akan yang akan menjadi juaranya. Beruntun lah ya, 3 kali ya. 2 kali bang, 2024, 2026 ini. Kalau jadi juara di 2026. Kalau Thailand nggak bisa comeback ya.
Kalau bisa kita ucapkan selamat, selamatlah untuk Vietnam. Iya bang, kasih selamat awal ya. Baru kita nanti kita jumpa lagi di FIFA ASEAN Cup itu lah bulan depan. Artinya juga gatal juga kita melihat Indonesia ketemu Vietnam untuk pembalasan yang kemarin di Pakansari. Iya. Kopi lah bang dulu bang sebelum kita tutup bang. Yoi. Nah, oke kawan-kawan, itu tadi ulasan pertandingan leg kedua final Piala AFF 2026 yang akan dimainkan di Vietnam di Stadion Maidin Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Ulasan ya untuk Thailand untuk agar bisa membalikan keadaan ya harus cetak gol cepat. Kemudian ya pertajamlah finishing, jangan seperti di leg pertama ya kan bang. Banyak peluang namun nggak bisa cetak gol. Lini belakang juga harus dipertahankan dan juga harus kontrol emosi karena Vietnam ini jago provokasi untuk pemain-pemainnya. ya. Prediksi kita 1-3 tuh. Iya, untuk prediksi skornya kita jagokan Vietnam dengan skor 3-1. Cocok kan rasa? Untuk informasi top skor masih ada pertarungan ya bang, di bak 5 gol, baru Swanson 5 gol, kemudian Kerasa Himai dari Thailand 4 gol. Mungkin itu aja ulasan prediksi skor kita. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.